Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kita kembali hadir di Special Talk Show dan sore hari ini bersama saya Agustiada, dan selama 60 menit ke depan kita akan bersama untuk membahas ataupun mengupas untuk topik kita di sore hari ini, yaitu peran media digital dalam promosi wisata. Dan ini khususnya kita berbicara tentang pusat wisata, promosi wisata di Kota Banda Aceh. Ya, dan pastinya juga saya sudah tidak sendiri, sudah bersama narasumber saya di hari ini ya. Kita langsung menyapa, selamat sore untuk Bapak Kadis Pariwisata, Bapak Iskandar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana keadaan Banda Aceh nih Pak? Keadaan Banda Aceh ya semakin maju, semakin baik dan semakin gemilang ke depan. Baik, ini terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir kembali Pak di Studio CTV. Saya juga masih membutuhkan informasi paling banyak dari Anda, karena Anda adalah salah satu pelaku di pusat pemerintahan sesuai dengan tema kita untuk mempromosikan tempat wisata yang ada di Aceh, khususnya Banda Aceh ya Pak ya. Baik, dan juga kemudian selamat sore untuk Ketua Dilo, Bang Fajar. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sekarang lagi disibukkan kegiatan apa nih Bang? Membentuk ekonomi kreatif Banda Aceh. Membentuk ekonomi kreatif. Ekosistem ekonomi kreatif. Oke, baik. Nah, Dilo, Ketua Dilo. Ya, lebih seperti itu. Baik, nah boleh tahu dong ini peran sebagai ketua Dilo seperti apa sih peran dan tugasnya? Ya, kalau kami sendiri secara kan bahwa di Banda Aceh itu dibuat untuk bisa mensupport migrasi dari yang namanya ekosistem yang konvensional di Kota Banda Aceh menjadi digitalisasi, baik itu dari sisi promosinya, dari sisi kreativitas, para pelaku usaha yang saat ini sudah berjalan seperti UKM dan IKM, dan startup lokal yang memang dipromosikan termasuk memperbaiki pola pikir dan cara berbisnis. Nah, itu yang kami lakukan selama ini. Baik, baik. Nah juga selamat sore untuk komunitas Aceh Dokumenter, Bang Jamal. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, nah ini kali ini kita akan untuk mengupas tentang peran media digital dalam promosi wisata ya Bang ya. Apalagi anak-anak muda, berharap banyak sekali Banda Aceh di tangan anak muda karena lebih kreatif ya Pak Iskandar ya. Dan nantinya juga ya pemirsa, di segmen kedua dan juga segmen ketiga kami membuka line telepon untuk Anda yang punya pertanyaan terbaik. Silakan nanti langsung bertanya di segmen kedua dan juga segmen ketiga. Tapi sebelumnya saya ke Pak Iskandar. Pak, mungkin beberapa waktu yang lalu Anda juga sudah menonton, saya sempat berbincang dengan Bapak Wali Kota terkait hari ulang tahun Kota Banda Aceh. Tapi kita tidak akan mengupas tentang kegiatan hari ulang tahunnya Pak. Tapi lebih ketika berbincang dengan Pak Wali Kota bahwa juga perlu diperhatikan hal-hal yang mungkin sekecil mungkin dalam promosi ini akan berdampak lebih luas terhadap promosi di Banda Aceh sendiri Pak. Menurut Anda apa yang masih harus dituntaskan dalam mempromosikan tempat wisata di Kota Banda Aceh, Pak? Baik, terima kasih. Kalau kita bicara masalah pariwisata, ini ada beberapa hal yang memang sangat terkait ya, selain informasi juga destinasi, ya, kemudian juga ekonomi kreatif. Itu tiga hal yang sangat terkait. Tapi untuk memajukan suatu pariwisata, memang bagaimana kita mengemas promosi ini secara baik dan bisa diterima oleh pasar. Kalau sudah bisa diterima oleh pasar, tentu orang akan datang ke tempat kita. Kemudian juga pembenahan daripada destinasi-destinasi yang ada di tempat kita. Kalau kita lihat Banda Aceh ini banyak sekali sebenarnya destinasi wisata selain daripada kita katakanlah wisata heritage ya. Kemudian wisata ziarah di sini, kemudian juga ada wisata bahari, ya tentu ada di sini kuliner. Jadi banyak sekali sebenarnya situs-situs wisata yang ada di Kota Banda Aceh. Selain situs-situs tersebut yang merupakan lokasi-lokasi destinasi yang menarik, juga harus ada oleh-oleh yang akan dibawa oleh para wisatawan. Souvenir. Baik. Tanpa ada souvenir yang dibawa ya ke daerahnya masing-masing ya, itu belum menunjukkan bahwa dia sampai ke situ. Jadi belum afdol Belum Pak. afdol. Okay. Mana bukti sudah sampai ke Aceh, tentu dia harus bawa souvenir daripada Aceh. Oleh karena itu memang pengembangan ekonomi kreatif harus benar-benar menjadi perhatian kita semua. Kita sudah melihat beberapa destinasi wisata di daerah lain. Banda Aceh tidak kalah ya, tidak kalah menariknya, mungkin bisa lebih menarik daripada destinasi-destinasi di daerah lain,
tetapi bagaimana ke depan kita kemas ya sebagus mungkin, kita promosikan sehingga bisa menarik pasar untuk datang ke Banda Aceh. Oleh karena itu ya kita mengharapkan dari kawan-kawan Dilu, kemudian juga dari Aceh Dokumentari ini bisa membantu pemerintah kota dan masyarakat kota Banda Aceh dalam rangka mempromosikan kota Banda Aceh keluar. Iya. Kenapa kalau untuk mempromosikan wisata nih Pak, Anda menggandeng anak muda Pak? Alasannya apa Pak? Ya ini kan kaum milenial yang anak muda ya, masih pikirannya juga masih bisa penuh kreativitas dan inovasi. Ini ada pada anak-anak muda sebenarnya. Perubahan ini kan ada pada anak-anak muda. Sedangkan pada kami ini kan cuma mengarrange dan memanage saja. Yang bekerja ini kan anak-anak muda, komunitas yang bekerja ini. Karena komunitas ini punya jejaring yang sangat luas sebenarnya. Jadi dengan jejaring yang ada pada mereka ini, ya mereka bisa mempromosikan kota Banda Aceh. Apalagi anak-anak muda kaum milenial ini sudah sangat dekat sekali dengan media-media digital tersebut. Hampir semua anak muda punya HP. Ya, dengan secepat kilat mereka bisa mempromosikan kota Banda Aceh. Tapi bagaimana kita merangkul mereka supaya mereka juga ada safe of landing terhadap kota Banda Aceh ini. Baik. Nah, ini yang kita harapkan. Tentu dengan keberadaan mereka ini ya akan memberikan dampak dan nuansa yang baik untuk kegiatan pariwisata di kota Banda Aceh yang pada akhirnya juga akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat kota Banda Aceh. Baik, itu dampak untuk ekonominya. Kalau untuk keuntungan dari anak-anak muda ini sendiri bekerja dengan pemerintah seperti apa Pak? Ya, tentu pemerintah dengan terbukanya peluang wisata yang besar di Banda Aceh tentu akan membuka lapangan kerja, ya akan terbukanya lapangan kerja. Ini juga bisa digunakan oleh anak-anak muda kaum milenial ya untuk berinovasi, berkreativitas. Karena orang sudah banyak datang ke sini, apa usaha yang paling mudah kita buat ya, sehingga kita juga bisa mendapatkan keuntungan daripada promosi ini, keuntungan daripada datangnya arus wisatawan di sini. Banyak hal yang bisa kita buat itu. Nah, kalau untuk Bang Fajar sendiri, ini secara tidak langsung Pak Iskandar mengatakan bahwasanya perubahan ada di tangan anak-anak muda seperti Bang Fajar dan juga Bang Jamal. Tanggapan yang sudah disampaikan oleh Pak Iskandar tadi, setuju? Alasannya mengapa nih? Iya, gini. Sebenarnya sih yang harus diluruskan bahwa yang namanya daerah yang mempunyai ekosistem ekonomi kreatif dan punya nilai jual yang benar-benar bagus, baik itu dari pariwisata, karena pariwisata multi efek ke semua pihak. Nah, ekonomi kreatif itu dimulai dari 5 kelompok yang harus saling komunikasi. Pemerintah sendiri, diwakili Dinas Pariwisata kalau sekarang, terus dengan para pelaku bisnis yang sudah ada di Kota Banda Aceh, ada komunitas, ada yang namanya akademisi, baik itu kampus, SMA atau SMK, terutama sekali. Dan yang terakhir adalah ada peran dari media. Nah, baru kita bisa bicara bahwa Banda Aceh sudah siap nih membentuk yang namanya ekosistem tersebut. Nah, itu kenapa bagi kami, dan saya mau kedudukan dengan Bang Jamal, bahwa pemerintah ini harus saling ngobrol. Kita partner, kita saling sinergi, kita saling mendukung yang namanya kegiatan di Kota Banda Aceh. Karena 5-5-nya harus ketemu. 5-5-nya harus ketemu, harus ngobrol, harus saling support. Nah, dan itu yang memang kalau buat saya ya, betul kata Pak Iskandar bahwa seharusnya memang dari pemerintah juga menggandeng para komunitas, pelaku bisnis, ada juga akademisi, dan terakhir dengan media. Ini sudah menjadi supportnya memang harus dibuat. Supportnya baik. Nah, Bang Jamal, kita melihat bahwasanya sekarang teknologi juga sudah sangat berkembang ya Bang ya. Kemudian kita melihat juga kemajuan teknologi di masa sekarang juga sudah mengubah cara pandang masyarakat terhadap apa yang mereka nikmati dari setiap yang ditampilkan yang di media tersebut. Nah, sebenarnya dari medianya sendiri seperti ini kita berbicara dalam digital. Apa yang boleh dan tidak boleh untuk disampaikan untuk mempromosikan tempat pariwisata? Ya, bagi kami sebenarnya terutama teman-teman yang pelaku perfilman di Kota Banda Aceh, ketika masuk ke era hari ini yang mana tantangan untuk terus menciptakan produk-produk karya itu semakin besar, karena kan digital ini kan tidak ada batas sebenarnya. Tidak ada batas, malah kalau dulu mungkin buat film corong utama untuk ditayangkan itu ya ada layar,
yang kemudian itu jadi bioskop ataupun jadi gedung pertunjukan, pokoknya butuh tempat. Tapi hari ini dengan screen culture handphone yang ada di satu sama itu, malah di laptop dan segala macam itu bisa jadi tempat yang hari ini juga jadi saluran baru ya, saluran baru untuk teman-teman kemudian menampilkan karya-karyanya. Oke. Nah, karena sudah terlalu mudahnya diakses, jadi seperti yang dikatakan tadi, ini ada hal-hal yang kemudian ini bila dimanfaatkan dengan baik, ini akan berdampak baik, dan bila ini tidak kemudian dimanfaatkan dengan benar juga, maka ya pastinya pengaruh buruk juga bisa terjadi. Jadi buat kami teman-teman di perfilman, itu peluang dan juga sebenarnya tantangan sekaligus itu. Artinya ini kalau kita mau mengejar kepentingan ini, tapi ada orang lain yang sebenarnya juga bisa melihat konten yang kita bikin ini, wah nggak sesuai dengan kepentingan saya gitu, karena dia juga bisa mengakses itu, kayak gitu. Jadi karena tidak ada batas, maka ada tantangan dan juga ada peluang sebenarnya. Baik. Nah, ini yang sering saya lihat di media-media, kemudian di sosmed juga, dan juga YouTube paling sering ini adalah dokumentasi tentang tempat pariwisata yang ada di Aceh nih misalkan. Tapi saya melihat hampir semuanya yang diberitakan yang indah-indah saja, yang baik-baik saja. Apakah ini juga trik ini, Pak? Kalau kita tergantung dari konsep sebenarnya. Jadi ketika memang itu memang sebuah video yang kaitannya dengan kepentingan promosi, ya otomatis yang baik-baiknya saja. Semuanya akan kita perlihatkan yang baik, gitu kan. Walaupun kemudian sebenarnya ketika dalam proses film sendiri ataupun produk video, lokasi misalnya, tidak menutup kemungkinan sebenarnya lokasi yang itu tidak bagus kelihatan secara visual itu juga jadi tempat yang bagus untuk film. Yaitu misalnya katakanlah bekas-bekas rumah tsunami gitu yang rasanya udah banyak rumput tinggi-tinggi segala, tapi ketika kita butuh konten menceritakan tentang suasana tsunami atau itu, akhirnya jadi tempat yang harus kita syuting di situ, bukannya kita harus syuting di tempat yang bagus di museum tsunami atau di mana kan. Jadi tergantung konsep sebenarnya, tergantung permintaan juga sih. Iya. Cuman sejauh ini memang yang indah itu kan yang bagus itu yang indah di pandang mata gitu kan. Jadi otomatis itu yang jadi prioritas teman-teman ketika misalnya menghasilkan produk-produk visual, audio visual itu. Tapi tidak juga menyampingkan yang tidak indahnya tersebut ya, Bang Jamal. Baik, saya ke Bang Fajar, Bang. Lebih sulit mana membuat sebuah film dokumenter dengan sebuah mungkin tayangan untuk mempromosikan wisata? Kalau itu sebenarnya ya lebih pasnya dengan Bang Jamal, tapi nggak apalah. Dalam arti kata sama-sama punya titik berat masing-masing, tergantung bagaimana kita membuat nama-nama tersebut dan apa yang mau diangkat. Nah, dokumenter atau mungkin tema pariwisata juga punya tantangan sendiri-sendiri. Kayak tadi dibilang oleh Bang Jamal bahwa saat ini itu mungkin pilihan cuma dua ya, pilihan cuma dua bahwa mau kita ambil atau enggak. Nah, karena di luar sana pun orang sudah bermain ke situ. Jadi lebih sulit mana? Dua-duanya punya tantangan, dua-duanya punya kebutuhan, dua-duanya punya yang namanya keuntungan masing-masing. Tergantung bagaimana kita mengemas tersebut. Jadi kan itu hal yang menarik. Kalau dari teman-teman sendiri ada yang menggunakan dokumenter itu jadi satu hal mencapai pariwisata, itu bisa jadi tantangan sendiri, atau dengan hal yang lain juga bisa punya masalah sendiri. Jadi dua-duanya punya potensi, dua-duanya punya yang namanya problem atau keuntungan masing-masing, tapi itu challenge. Itu challenge. Nah, jadi kekurangan itu bukan dari kekurangan, tapi jadikan challenge untuk apa? Mensupport bahwa Kota Banda Aceh bidang pariwisata bisa naik grade-nya, naik tingkatnya, ekonomi bisa terperbaiki dari situ, maka dua-duanya bisa kita jalankan. Nah, kemudian kalau bagaimana cara kita melihat sebuah media, apalagi sekarang Banda Aceh sedang digenjot dalam pusat pariwisata. Nah, apalagi kita tidak mau menghilangkan sisi syariahnya sendiri. Nah, ini seperti apa nih Bang Fajar? Itu jadi ini ya, jadi salah satu hal yang tarik ulur. Tapi itu yang jadi uniknya kita di sini, bahwa kita punya satu hal yang emang apa ya, tidak dimiliki oleh tempat lain. Iya. Dan kalau saya bilang bahwa kekurangan itu kalau kita anggap sebagai kekurangan, maka kita nggak bisa bergerak. Tapi kalau itu sebagai namanya challenge yang kita kemas dengan bagus, kita kemas dengan hal yang menarik, maka itu bisa malah jadi menarik. Kenapa? Hal sekarang ini orang lebih mencari hal yang memang sedikit apa ya, berbeda dengan yang sudah-sudah. Karena dengan interaksi yang sekarang tadi bilang bahwa rumah yang jelek pun kalau kita kemas dengan bagus itu bisa jadi menarik. Dan bahkan
berbagai macam hal itu ya sama-sama bisa mensupport yang pada akhirnya ya kawan-kawan yang di sini tuh bisa sama-sama menikmati hasilnya. Oke. Gitu. Aha. Dan yang paling sering menikmati tayangan tersebut apakah juga dari masyarakat daerah kita sendiri, masyarakat lokal? Atau- Harusnya sih karena dibilang tadi digital sekarang ini borderless. Ya, tidak ada batasnya. Tidak ada batas. Betul. Nah, maka yang ngelihat kita pun bukan cuma di sini. Betul. Di luar sana juga melihat. Nah, kita tadi bilang kenapa kita lihat yang bagus-bagusnya saja? Ya, nama juga promosi ya emang harus seperti itu karena yang lihat bukan cuma di sini. Maka kita harus membuat satu konsep yang bagus sesuai dengan inline dengan pemerintahan mau mengangkat pariwisata untuk Kota Banda Aceh. Jadi kan tuh yang hal yang menarik dan teman-teman komunitas itu saling support dari situ, Mbak. Baik, Nah. baik. Jadi sesama komunitas ini saling bersinergi. Oh iya, Oke, harusnya baik. seperti itu. Ya, baik. Terima kasih ya pemirsa. Nanti kami akan segera kembali di segmen kedua. Siapkan telepon Anda dan juga pertanyaan terbaik Anda. Kami akan segera kembali tetap di Special Talk.